Dulu Samsung memang terkenal dengan HP yang harganya cukup mahal tapi dengan spesifikasi biasa aja. Jadi wajar bila banyak yang beranggapan kalau HP Samsung hanya bisa dimiliki oleh para sultan. Tapi belakangan, Samsung sudah mulai merubah perspektif tersebut dengan menghadirkan varian mid-range dalam Samsung seri A. Untuk masalah performa, Samsung Galaxy A series bisa dibilang bersaing di kelasnya. Karena secara build Samsung sangat menjaga kualitas produk mereka. Sehingga masih sangat layak untuk dibeli. Nah, di video kali ini kami telah rangkumkan deretan HP Samsung A series terbaik di tahun ini. Samsung Galaxy A13 merupakan ponsel kelas menengah yang baru dirilis sebagai penerus dari Galaxy A12 yang dirilis pada 2021. Galaxy A13 ini hadir dengan layar yang sedikit lebih luas dari pendahulunya yaitu 6,6 inci dengan resolusi Full HD. Ponsel ini juga dilindungi langsung oleh Corning Gorilla Glass 5 sehingga menjadi lebih kokoh dan aman. Keunggulan lain yang dimiliki oleh ponsel ini terletak pada kameranya. Kamera utama dari Galaxy A13 memiliki resolusi 50 megapiksel, sensor sudut ultra sebesar 5 megapiksel, sensor makro dan sensor kedalaman yang masing-masing memiliki resolusi 2 megapiksel. Kemudian di bagian depannya terdapat kamera 8 megapiksel. Samsung Galaxy A14 5G adalah smartphone all-rounder yang andal dalam menangani berbagai tugas. Tidak ada salah satu sektor yang istimewa untuk kelas harganya, tetapi semuanya rata-rata. Dimulai dari performanya, chipset Dimensity 700 jadi disematkan cukup untuk membuat si ponsel bekerja dengan gegas. Tentu untuk kelas harganya ini tergolong bagus. Terlebih, untuk pasar Indonesia, Samsung Galaxy A14 5G merupakan HP seri A1 pertama yang hadir dengan jaringan 5G. Memiliki HP dengan jaringan 5G menjadi hal yang semakin dicari, meskipun jaringan 5G tersebut belum tersebar secara merata di Indonesia. Namun, jika ingin mendapatkan jaringan 5G di harga pas Rp3 juta, Samsung Galaxy A22 5G bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. HP ini cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari Anda. Anda akan dibuat betah dengan layar berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate yang dimilikinya juga cukup tinggi yaitu 90 Hz yang membuat pergerakannya mulus dan stabil. Ditambah One UI yang digunakannya sangat minim bloatware, Anda bisa nyaman menggunakan HP tanpa adanya gangguan. Samsung Galaxy A23 5G diluncurkan sebagai versi peningkatan dari Galaxy A23 LTE. Sektor yang ditingkatkan bukan cuma dukungan jaringan seluler 5G. Namun, performa, refresh rate, dan hasil tangkapan gambar secara keseluruhan turut meningkat. Alasannya tak lain karena HP ini memakai SoC yang lebih canggih yakni Snapdragon 695 bikinan Qualcomm. SoC ini membuat Galaxy A23 5G satu tingkat di atas Galaxy A23 standar. Seluruh tugas harian, tugas serius, dan multimedia bisa dikerjakan dengan gegas oleh HP 3 jutaan ini. Pada Maret 2022, Samsung Electronics Indonesia telah merilis sebuah ponsel baru untuk seri Galaxy A yaitu Galaxy A33 5G. Samsung Galaxy A33 5G ini hadir untuk memanjakan para Gen Z dalam bermedia sosial dan mendukung kreativitas dengan fitur-fitur yang dimilikinya. Galaxy A33 5G memiliki ukuran layar 6,4 inci dengan layar Super AMOLED yang mampu memberikan resolusi hingga Full HD. Pergerakan gambar dan respons dalam bermain game akan semakin smooth karena didukung oleh refresh rate sampai 90 Hz. Selain itu, ponsel ini memiliki kapasitas baterai sampai 5000 mAh dengan pengisian cepat yaitu 25 Watt.
Samsung Galaxy A53 5G dirilis oleh Samsung untuk bersaing di kelas menengah ke atas dan disebut-sebut mampu menjadi yang terbaik dari seri Galaxy A. Bagaimana tidak, untuk ponsel kelas menengah ke atas ini ditenagai oleh chipset Exynos 1280 dengan RAM 4 dan 6 GB. Penyimpanan internal ponsel ini mulai dari 128 hingga 256 GB dan masih bisa diperluas hingga 1 TB. Selain itu, Galaxy A53 5G memiliki layar Infinity O Full HD 6,5 inci Super AMOLED dan refresh area mencapai 120 Hz. Corning Gorilla Glass 5 juga dipilih sebagai pelindung layar dari ponsel ini. Para kreator konten akan merasa nyaman menggunakan Samsung Galaxy A73 5G. Dengan harga rilis yang hanya 7 jutaan, Anda sudah bisa menciptakan konten dan bermain game selayaknya sedang menggunakan HP flagship. Ini karena ponsel ini dibekali chipset Snapdragon 778G, memiliki jaringan seluler generasi kelima dan dibuat pada fabrikasi 6 nanometer untuk efisiensi daya tinggi. Apalagi, layarnya menggunakan panel Super AMOLED dengan ukuran besar 6,7 inci. Sehingga teramat cocok untuk mengedit konten visual. Apalagi, kamera miliknya sudah hadirkan resolusi 108 megapiksel yang dilengkapi dengan OIS dan Gyro AIS, serta mendukung perekaman resolusi 4K. Semua persenjataan yang ada di HP ini sangat cocok untuk tujuan pembuatan konten secara profesional. Galaxy A04e memang sama-sama diperuntukkan untuk penggunaan esensial seperti browsing, chatting, membuka aplikasi medsos, dan mengedit dokumen. Di dalamnya tersemat konfigurasi 8 inti prosesor dengan balutan RAM mulai dari 3 GB, diserta memori internal 32 GB. Meski terbilang kecil, Samsung juga sediakan fitur RAM Plus yang dapat tingkatkan sebanyak 3 GB, serta slot memori eksternal terpisah hingga 1 TB. Samsung punya misi penting saat menghadirkan Samsung Galaxy A03. Mereka ingin menghadirkan perangkat yang semakin mendekatkan orang ke era digital. Berdasarkan riset mereka, sebuah HP di kisaran 1 jutaan penting punya kamera berkualitas. Oleh sebab itu, Galaxy A03 dibekali kamera dengan resolusi 48 megapiksel. Kamera ini diharapkan bisa menciptakan konten hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, baik melalui foto atau video. Di samping itu, HP ini juga punya performa yang oke punya karena SoC Unisoc Tiger T606. Spesifikasi hanya salah satu aspek yang bisa Anda pertimbangkan ketika hendak membeli ponsel. Ada aspek-aspek lain yang juga perlu Anda perhatikan sebelum menjatuhkan pilihan. Hal itu seperti kenyamanan pakai dan layanan purna jual yang prima. Nah, untuk hal itu, Samsung adalah juaranya. Tak terkecuali jika Anda membeli ponsel kelas entry seperti Samsung Galaxy A03s. HP ini nyaman dipakai karena memakai antarmuka One UI Core yang ringan dan bersih tanpa iklan. Antarmuka dengan basis Android 11 ini menjadi alasan mengapa SoC MediaTek Helio P35 di HP ini bisa cukup powerful. Terkadang kualitas suatu ponsel tidak bisa dilihat hanya dari spesifikasi yang tercantum. Hal itu sebagaimana Samsung Galaxy A03 Core ini. Meskipun HP ini hanya memakai SoC Unisoc SC9863A, performa hariannya masih lancar. Kegiatan seperti browsing, menonton video, membalas pesan, dan multitasking masih oke dijalankan HP ini. Hal ini tak lepas dari antarmuka One UI Core yang mampu mengoptimalkan kemampuan hardware yang rendah. Baterai 5000 mAh di HP ini juga awet berkat software antarmuka tersebut.
Meski terjangkau, jangan remehkan kualitasnya. Galaxy A04s dihadirkan dengan keunggulan di sisi kamera belakang karena punya resolusi 50 megapiksel. Selain kamera utama, terdapat dua kamera pendamping berupa sensor depth 2 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Pengguna juga akan merasakan kualitas layar yang baik berupa desain Infinity V berukuran 6,5 inci. Samsung Galaxy A04 adalah versi murah dari Galaxy A04s. Atau, bisa juga dianggap A04s adalah versi mahal dari Galaxy A04. Perbedaan keduanya tidak begitu kentara, masih suguhkan desain yang sama kerennya. Meski tampak seperti hadirkan triple kamera, HP ini cuman suguhkan dua. Satunya lagi adalah dekorasi. Tapi jangan khawatir. Kamera utamanya tetap hadirkan resolusi 50 megapiksel untuk pemotretan yang lebih menyenangkan. Samsung Galaxy A22 LTE memang belum mendukung konektivitas 5G sebagaimana saudara kandungnya, Galaxy A22 5G. Namun, itu tidak masalah mengingat pengembangan 5G di Indonesia masih butuh waktu panjang. Malahan, karena tidak punya kemampuan tersambung ke jaringan 5G, HP ini jadi punya fitur yang berguna buat fotografi. Fitur itu adalah OIS yang membantu kemampuan kamera dalam kondisi low light. OIS tergolong fitur mahal karena umumnya hanya dimiliki HP flagship dan HP menengah atas. Hingga Galaxy A22 LTE beredar, tak ada HP lain di bawah 3 juta dengan fitur OIS.